Salam sehat. Bandarmologi babi yang kedua. IPO 7 September 2023. Data diambil sampai dengan tanggal 19 Desember 2025. Ya, kita biasa ke company profile ya. Di mana di sini yang perlu diperhatikan ada convertible bonds, itu semacam obligasi. Kalau ingin tahu ya Anda bisa googling atau pakai AI ya. Di mana type of listing seperti yang tercantum di iPod di sini ya. Saya ambil data ini dari iPod ya. Di sini terlihat bahwa ini kandungan asingnya besar atau minimal kandungan asingnya ada, karena di komisaris maupun direktur ada nama-nama luar yang terasa aneh di telinga kita. Seperti direktur ini Jatin Singh Kapoor. Ini mirip-mirip nama orang Sri Lanka atau India ya. Misalnya Al apa ini? Susah ya ngomongnya ya. Al Patekan Dealer ya. Dan seterusnya ya. Intinya ini perusahaan asing. Nah, nanti kita perkuat dengan data ya. Di mana ini bergerak di bidang retail atau cyclical sektornya, clothing and children's toys. Ya, IPO 7 September 2023, Multitrend Indo Tbk, underwriternya AI yaitu JUEB Kaihan, di mana sahamnya tidak berubah dari video bandarmologi yang pertama, yaitu 20 awalnya, kemudian 7,6% saham publik endingnya atau sampai saat ini, tepatnya tanggal 19 Desember 2025, hari Jumat. Underwriternya ya. Jadi market cap-nya sekarang hampir menyentuh 1 triliun, yaitu 926 miliar. Naik dibanding market cap waktu IPO. Jadi kesimpulannya harga naik nih dibanding harga IPO. Nah, ya, kita biasa ke penjual dan pembeli ya. Di mana kemarin 19 Desember 2025, tepatnya hari Jumat ya, itu harga menyentuh auto reject atas, yaitu 24,6% di harga 354 ya. Dibanding harga IPO itu 266 ya. Sebetulnya harga nggak jauh dari harga IPO waktu harga previewnya ya, 284, ini 266 ya. Dari harga IPO telah naik 33%. Oh ya, tadi ya ada semacam bond atau obligasi atau surat hutang ya. Nah, di sini tentu saja dihargai, kita anggap dihargai harga IPO, karena ini sejak hampir setahun yang lalu ya, convertible bonds. Oh, ini tanggalnya sama dengan tanggal IPO, jadi anggaplah harganya sama dengan harga IPO. Jadi convertible bonds tadi kita masukkan ke founder share ya. Nah, dengan asumsi itu
Saham publiknya tetap 7,6%. Sisanya adalah counter share. Nah, kita ke jual beli ya. Di mana AI ini jualan 84%, AID domestik dijual ke AIF. Dalam persentase nggak beda jauh ya, 88-84%. Jadi ya bagus lah. Jadi dari domestik ke asing ya. Jadi pengaruh asing terasa di sini. Ya, kita anggap asing itu sumber dayanya lebih bagus daripada kita. Walaupun dalam tanda petik. Tidak selalu, tapi most of them like this. Dengan harga 337, 336. Jadi ini crossing ke sana ya. Entah ini orang yang sama atau tidak, ya kami tidak tahu. Kemudian IN jualan 3%, XL jualan 2%. Ya, ini ingat Altrade ya. Altrade jadi meliputi pasar nego, pasar reguler, dan pasar tunai. Terus CP 2%, IFF 2%, CCF dan kawan-kawan 1%, yang ini CCF dan kawan-kawan itu yang asing ya. Sedangkan ini aset L dan kawan-kawan itu yang lokal, domestik. 8%. Jadi retail cukup besar ya dibanding retail di posisi beli. Retail di posisi beli 6%. Retail di posisi jual 8%. Dengan harga masing-masing di sebelah kanan ini. Anda bisa baca sendiri. Nah, di sini jelas asing dominan karena AIF 88%. Tambah dengan aset F 2%, udah 90%. Tambah TPF dan kawan-kawan 0,0 sekian persen. Jadi pembulatan 90%. Sedangkan yang jualan 3%. Lawannya yang merah ini domestik. Nah, setelah dijumlah, yang dijual di Altrade itu kok melebihi saham publik yang cuma 200 juta, sedangkan ini yang di buy sell kok 959 juta. Jelas ini terjadi ya boleh semacam pergantian founder share ya, atau saham pengendali atau apalah, atau corporate action ya, dan lain sebagainya ya, karena tidak lazim melebihi saham publik yang cuma 200 juta. Nah, kalau ini minus, ini tidak kita bahas karena akan menghasilkan bias datanya ya. Ini free float-nya 36%, plus enggak mungkin kan, ini udah diterapkan bahwa free float-nya 7,6%. Udah, kalau ini 34 ya karena ini lebih dari free float. Nah, karena lebih dari free float, otomatis kita curiga ada transaksi di pasar nego. Kita ke pasar nego. Nah, itu. Pasar nego. Yang dijual beli di pasar nego itu 1 miliar lembar saham lebih. Ya. Sedangkan anggaplah yang di pasar nego karena jumlah lotnya besar ya, dan harganya juga diskon gede-gedean atau di bawah harga pasar. Nah, ini yang mungkin ya, mungkin membawa baby ini kena gravitasi dari pasar nego. Pasar nego memang bukan menentukan harga, yang menentukan harga pasar ya di pasar reguler, tetapi dia gravitasinya besar ya. Kalau itu gravitasi ya, gravitasi ke atas maupun gravitasi ke bawah. Kalau di harga nego dijual di atas harga pasar ya otomatis
punya daya tarik atau punya daya tarik ya harga ke atas. Tapi kalau di pasar negonya harganya di bawah, apalagi jauh di bawah harga pasar, ya mempunyai gravitasi tarik bawah. Ingat, ini pendapat saya ya. Karena saya belum menemukan buku juga yang bilang seperti itu. Cuma ya di grup-grup katanya ya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kesimpulan sementara dan dibuktikan dengan yang ini. Ya baru kali ini ya saya tahu bahwa penjualan di market itu bisa melebihi saham publik. Ya. Otomatis karena melebihi saham publik, otomatis terjadi pasar nego. Nego otomatis gelondongan jualannya, ya. Enggak 1000 lot, ya, misalnya 1 juta lot. 1 juta lot itu sama dengan masih 1000 lembar, 100 juta lembar ya. Masih jauh dengan ini. Hampir 1 M lembar ya. Itu pun tergantung anunya ya, tergantung jumlah share-nya atau jumlah sahamnya. Tapi itulah pasar nego pasti gelondongannya besar. Nah, di sini yang dijual belikan di pasar nego 1,04 miliar lebih dari founder share yang 2,4 miliar. Jadi, kalau kita kurangi 2,4 miliar dikurangi 1,04 miliar, ketemulah founder share. Founder share yang lama. Di founder share lama itu menguasai 57% dari saham yang di buy sell di pasar nego. Sedangkan katakanlah ini investor baru ya, atau founder share baru itu beli 1,04%, 1,04 miliar setara dengan 43% dari yang di buy dan sell, yaitu sebesar saham founder share secara keseluruhan. Nah, kita ke persentase ya, dibanding dengan total share secara menyeluruh yang jumlahnya 2,6 miliar lebih. Ya, ini di mana founder share baru atau pengendali baru atau investor baru itu menguasai 39,9%, sedangkan yang lama 52,4%. Nah, saham publiknya tetap 7,6%. Total 100%. Ya. Di sini AIF sama AID domestik ya, 94%, 90% sama persis ini. Nah, ini sama persis, jadi semacam crossing dengan harga ya hampir sama. Perbedaan fee aja ini ya. YU 2%, CC 1%, RX 1%, ZP 1%, CP 1%, IF F 1%, retailnya banyak yang jual ya, 3% ini 1%. Jadi ya semacam distribusi masih ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat di diagram atau chart nanti, chart P ya, bentuk P. Bentar ya. Ya. Jadi saham publiknya masih tetap sesuai dengan data di iPod. Oh, ini masih keliru ya, coba kita betulkan dulu. Saham
saham apa waktu IPO ya. Ya, di sini ada selisih 2,5 ya. Sambungnya berkurang 12,5%. Founder share-nya di sini kok berkurang 10,5%. Dari 0,2,2%-nya kemana ya? Ya, kita abaikan aja ya, tidak terlalu detail, nanti malah bingung. Kita cari generalnya aja. Itu ya. Itu pasar nego. Jadi di sini pasar nego trade nego ya. Bentar, masih kita kopikan dari sini aja karena memang sama ya. Cuma ini di pasar nego. Nah, berdasarkan nego juga susah menganalisanya ini karena ini crossing AIF sama AI, domestik sama asing ya. Sedangkan free float-nya ini free float-nya tetap 7, sekian persen, sedangkan founder share lama pegang 52%, sedangkan founder share baru pegang 40%-an kurang lebih ya. Jadi semacam ada ya corporate action, yaitu mungkin pembelian investor dari luar negeri ya, melalui pasar nego. Ya. Nah, kita ke pasar reguler. Kenapa pasar reguler? Karena pasar reguler ini yang menentukan harga ya, dan bandar sejatinya di situ. Maksudnya bandarnya itu yang ngolah harga ya di situ. Ya. Kita nggak bisa ngolah harga di pasar nego. Walaupun di pasar nego itu tadi gravitasinya ke bawah karena harga crossingnya jauh di atas harga pasar, di bawah harga pasar yang IPO-nya 266 kok dijual 140 ya kan? Otomatis ya tertarik ke bawah harga di pasar reguler karena dia tahu yang bandar di pasar reguler tahu bahwa oh ada transaksi jumbo di pasar nego yang di bawah pasar. Ya mau nggak mau ya dia ngikutin harga pasar nego itu atau seenggaknya mendekati ya. Karena takut kalau dinaikkan ke 1.000 misalnya diguyur sama ya tadi pemegang saham yang baru atau founder share yang baru bahkan mungkin yang lama kalau harganya berjarak terlalu tinggi atau terlalu jauh ranknya. Nah maka turun ya harga BB ini, saham BB ini dari waktu ke waktu, terutama dari semenjak tanggal 1 Januari di video BB yang pertama. Ya, Anda bisa saksikan di BB video yang pertama di harga berapa waktu itu. Kita bandingkan dengan yang sekarang, yang news, yang terbaru. Ya. Itu ya, kita ke pasar reguler. Nah, di pasar reguler, saham ini juga akumulasi distribusinya agak susah. Tetapi setidak-tidaknya itu ketahuan. Misalnya AIF 24%, XL 19%, AZF 15%, ZB 8%, dan seterusnya. Tapi ini masih imbang. Kalau lihat dari PDL 35% dan BGL 31%, ini bisa dikatakan akum. Ya, karena retailnya yang jualan lebih banyak daripada retail yang beli. Jadi otomatis barang di bandar.
AIF 24%, IN 23%. Nah, XL 19%, AZ 19%. Nah, ini akum ya. Akum tapi tidak terlalu kentara. Ya. Data 2 sekian. Oh ya, tadi ada belum saya jelaskan palingnya. Oh ya, asingnya ini 95,569. Jadi asing semua ini barang. Ya. Cuma di bawah 5% kandungan lokalnya. Selama 2,43 tahun ya tadi ya, akumulasi dan distribusinya akum tipis ya. Kalau kita lihat dari pandangan jauh 2,3 tahun. Ini ya, di mana low price di 244, bayangkan low price di 244, nih, low price di 244, ini nego ya. Low price di 244, mana low price ini dijual 140, 139, 138, 139, 138, 138, jauh di harga pasar. Ya, terus harga average di 342, masih harga sekarang ini pas price udah di atas harga rata-rata ya selama perusahaan ini berdiri. Sedangkan high price-nya di 535, bayangkan. 535 sekarang kemarin 248. Nah, setelah ARA naik jadi 354 rupiah. Itu ya. Nah, pasar reguler itu akum walaupun tipis, di mana yang di buy sell 6%, free float yang masih hold itu 2%. Sedangkan founder share 92%. Ini ya. Jadi yang di buy sell ini 1, ya ini kita dari depan ya. Ini adalah terjadi di pasar reguler, di mana 141 juta lembar dijual belikan, masih di bawah free float, yaitu sekitar 71% dari total free float. Sedangkan yang di hold itu 80 juta lembar lebih, setara dengan 29% kalau kita bandingkan dengan free float yang ada, yaitu 200 juta lembar. Nah, kalau kita bandingkan dengan total shares keseluruhan yang di buy sell di pasar reguler itu 5,4%, sedangkan yang masih di hold, entah siapa yang pegang, itu 2,2%. Jadi ya cukup kering saham ini ya, cukup kering, tapi masih di atas 5,4%. Nah, di pasar nego yang punya AF gede, ya, ini AF di 38% di sini ya. Di pasar reguler AIF juga punya 1,3%, tapi entah orang yang sama atau bukan ya. Tetapi sama-sama brokernya yaitu AI dan sama-sama asingnya yaitu foreign. XL ya itu 1% punyanya ya. Sedangkan di pasar nego ada enggak? Oh, XL enggak ada di pasar nego ya. Ya, cuma AIF aja yang di pasar nego ada dan di pasar reguler juga ada. Nah ya, jadi ini tergantung pada AIF ya. Karena satu,
broker dengan saham pengendali, ya mungkin nggak mungkin lah yang punya saham pengendali AIF, bandarnya juga AIF, tidak kompromi lah mereka. Yang jelas satu naungan lebih enak komprominya. Nah, di harga 201 ya. Jadi ini katakanlah price in ya, price in lah dengan harga kemarin sebelum ARA ya. Nah, ini kok regular. Oh iya, sebentar ya. Ya, tadi ya. Ada gangguan sedikit ya. Di mana preview price-nya di 284 ya. Kemudian last price-nya di 354 naik 24,6% yaitu ARA ya. Nah, ini jelas ya. Free float-nya yang di hold 2,2%, sedangkan yang di buy sell 5,4%. Nah, ini tadi udah sebutkan. Ya, kita lihat data yang lain apa ya? Nah, ini oh ya chartnya ya. Chartnya seperti ini, di mana puncaknya di 500, bahkan hampir menyentuh 600. Mungkin karena ada ya tadi transaksi di pasar nego, di mana harganya di bawah pasar, maka kena gravitasi ke bawah dia turun. Dan ini ada news berita RI, maka dia ARA. Nah, ini chartnya ya, chart terakhir babi. Ya. Ini beritanya, newsnya ya. Newsnya akuisisi babi izin rek isu 238 juta lembar saham lebih itu yang akan di rek isukan ya. Jadi tetap nunggu restu dari pemegang saham ya. Tapi pemegang sahamnya mayoritas ada 90 sekian persen asing ya. Mungkin dugaan saya RUPS-nya luar biasa akan sukses atau akan ketok palu sesuai dengan rencana. Nah, di sini ya. Ini saya ubah saham babi. Ya. 96% asingnya ya. Ya otomatis ya lebih mudah lah untuk RUPS mencapai forum ya. Mencapai quorum ya. Underwriter-nya AI, UAB Kehan Sekuritas. Itu ya, ini hanya data, saya tidak bisa cerita lebih banyak. Silahkan simpulkan sendiri, baca tentang RI-nya dan sebagainya. Dan silahkan simpulkan. Saya cenderung sajikan data. Saya belum berani menganalisa apalagi ini RI ya. Menganalisa lebih jauh. Asing, lokalnya cuma 4% ya. Oh iya, ada yang ketinggalan dikit. Di mana tadi? Di bandarmologi yang kekinian. Tadi kan pasar nego sudah, pasar reguler sudah, terus pasar nego sudah. Ini yang kekinian, yang alt-trade, di mana saya lihat akumnya juga nggak jelas. Untuk hari kemarin ya, pas ARA ya. Padahal pas ARA, ini CC jual barang banyak, 29%. Nah, yang nampung siapa? Mungkin DR, XL. Nah,
Ini ya, DR, XL, YP, PG, ZPF. Jadi yang nampung aja jelas, maksudnya tidak mendominasi market reguler ya. Bahkan terkesan distribusi. Ini 31 ya, imbang ya. Nah, ini 29% jualan katakanlah guyur. Tapi guyurnya karena di arah otomatis dibendung oleh siapa ya, DR atau XL. Nah, saya curiganya si XL ya. Tapi ya yang pasti nggak tahu. Ya. Jadi jual belinya ini aja masih bingung. Bahkan kecenderungan distribusi bacanya kalau kita baca dengan kasat mata. Ya. Tapi kan nggak tahu ini pingpong atau istilahnya dulu sepak bola gajah ya. Permainan diatur, kita kan nggak tahu. Oh ya, terus juga bandarmologi saham babi ini termasuk sulit dibaca dibanding saham-saham yang mungkin LQ45, IDX 80 atau saham-saham yang lebih mature, yang lebih ya senior ya. Misalnya Hoki, Aisa ya. Ini babi termasuk saham yang susah dilihat distribusi akumulasinya. Saya kira cukup ya. Ini hanyalah data pengantar keputusan Anda untuk jual dan beli. Ya. Silahkan simpulkan sendiri. Ya, kembali ke judul. Salam sehat.